Hai teman-teman, kali ini saya mau bercerita tentang seorang tukang ledeng di Jerman. Ini kisah nyata, ini betul-betul kisah nyata. Seorang tukang ledeng di Jerman yang bernama Mr. J. Anggaplah kita Mr. J, ya Mr. J. Seorang tukang ledeng ini yang benar-benar ada kisah nyata di Jerman. Ya, dia tukang ledeng yang setiap hari pekerjaannya hanya memperbaiki ledeng dari satu rumah ke rumah lain untuk memperbaiki ledeng-ledeng yang bermasalah di rumah orang-orang. Satu hari ada pelanggan baru yang bernama Mr. Ben memakai jasa Mr. J ini untuk memperbaiki ledeng di rumahnya yang sedang bocor. Datanglah kemudian Mr. J ke rumahnya dan memperbaiki ledeng itu di rumah Mr. Ben. Ketika dia memperbaiki selesai, kemudian Mr. J pulang sudah mendapatkan ongkosnya atau fee-nya dan kemudian pulang. 2 hari setelah itu, Mr. J menelpon Mr. Ben. Halo Mr. Ben, apakah ada masalah dengan ledeng yang sudah saya perbaiki 2 hari yang lalu? Mr. Ben dengan mudah menjawab, tidak ada, terima kasih. Kemudian 1 minggu kemudian, Mr. J lagi telepon kepada Mr. Ben. Halo, apakah ada problem dengan ledeng yang sudah saya perbaiki, Mr. Ben? Mr. Ben pun menjawab, belum ada dan tidak ada. Kemudian berjalannya waktu, 1 bulan kemudian Mr. J lagi menelpon Mr. Ben. Apakah ada masalah dengan ledeng yang sudah saya perbaiki bulan lalu, Mr. Ben? Mr. Ben pun menjawab, tidak. Kemudian Mr. Ben ini bertemu dengan salah satu orangnya, pegawainya, karyawannya, yaitu direktur pemasaran. Siapakah Mr. Ben ini? Mr. Ben ini adalah pemilik dari pabrik Mercedes-Benz. Kita tahu Mercedes-Benz adalah barang mewah, sedan mewah, mobil mewah. Kemudian direktur dari pemasaran berkata kepada Mr. Ben bahwa kita membutuhkan orang customer service. Nah, customer service yang bisa melayani orang-orang setelah membeli mobil Mercy. Nah, kemudian Mr. Ben hanya berkata seperti ini. Oke, Anda mencari customer service ya. Kenapa? Ya, karena penjualan Mercedes-Benz saat itu menurun. Jadi kita perlu after sales service. Artinya dari service, customer service menuju kepada customer satisfaction, kepuasan pelanggan. Kemudian Mr. Ben berkata bahwa saya punya kandidat, dia adalah Mr. J, seorang tukang ledeng. Kagetlah si direktur pemasaran ini. Tetapi dipanggilnya Mr. J ini dan kemudian diangkat menjadi general manager di Mercedes-Benz. Setelah itu, 6 bulan kemudian penjualan Mercy meningkat sampai yang tidak diperkirakan oleh Mr. Ben dan direktur pemasaran. Teman, cerita ini menunjukkan bahwa customer service, bagaimana dia care kepada customer, melayani customer, itu bisa membekas dalam hati sehingga tidak perlu kita bercerita tentang apapun untuk mendapatkan simpati dari semua orang para customer kita. Sama dengan kepala daerah. Bukan kita berbuat kebaikan ketika ada event, sekarang sudah ada mencalonkan diri sebagai wali kota, pemimpin daerah. Barulah dia shooting kemana-mana bahwa dia melayani, siap melayani. Padahal pelayanan sebenarnya adalah ketika kita hidup sehari-hari. Bagaimana kita memiliki satu pelayanan kepada masyarakat, kepada orang lain. Untuk supaya masyarakat atau orang lain itu menjadi puas atas apa yang kita lakukan. Ingat, customer satisfaction. Customer itu puas, belum tentu customer itu loyal. Seperti pilkada juga. Bukan hanya saat event saja, mereka itu berlomba-lomba cari perhatian dari masyarakat bahwa dia siap melayani.
Apakah itu hanya karena event sesuatu baru dia melakukan sesuatu? Padahal sebelumnya ada yang bisa melakukan sesuatu sehingga rakyat itu punya simpati dan ada di dalam hati mereka untuk memilih kembali orang itu. Nah, Anda harus memikirkan itu sendiri. Maka itu jangan pernah kita ini berpikiran yang bukan-bukan tentang apa yang sudah orang lakukan. Walaupun tidak sempurna. Tetapi kita lihat Mr. J yang asli namanya adalah Christopher JR yang menjadi General Manager Mercedes-Benz. Artinya kita harus tetap melayani, berbuat kebaikan, walau seakan kita tidak bisa berbuat kebaikan di satu tempat itu. Salam perubahan dari saya, Mulyono Subroto, motivator perubahan, satu-satunya di Nusa Tenggara Timur.